Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnil Atkia dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Makassar. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang banyak hal terkait dengan komunikasi sosial, komunikasi pembangunan, maupun perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Materi yang pertama adalah tentang definisi atau pengertian dari komunikasi sosial dan komunikasi pembangunan itu sendiri, serta perbedaan dan tujuan dari keduanya. Yang pertama, komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah kegiatan komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu situasi penyatuan individu dalam masyarakat menjadi sebuah kesatuan sosial. Di dalamnya terdapat proses pertukaran informasi, gagasan, dan emosi antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Ini melibatkan berbagai bentuk interaksi komunikatif, termasuk percakapan langsung, non-verbal, maupun media sosial. Yang kedua, komunikasi pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus pada suatu wilayah dari waktu ke waktu dalam rangka mencapai peningkatan kehidupan dan kesejahteraan, baik dari sisi material maupun non-material. Dalam hal ini, komunikasi pembangunan dapat dilihat dalam arti luas dan terbatas. Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara masyarakat dengan pemerintah, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Sedangkan dalam arti terbatas, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara serta teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak penyelenggara pembangunan dan diwujudkan pada masyarakat yang menjadi sasaran dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Kemudian perbedaan di antara keduanya adalah yang pertama, komunikasi sosial berfokus pada penyampaian informasi, gagasan, dan pesan-pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat terhadap isu-isu sosial. Sedangkan komunikasi pembangunan lebih terfokus pada penyampaian informasi dan pesan-pesan yang berkaitan dengan pembangunan suatu wilayah atau masyarakat. Nah, yang kedua, komunikasi sosial bertujuan untuk membawa perubahan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap isu-isu sosial seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, gender, dan lainnya. Sedangkan komunikasi pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian tujuan dari komunikasi sosial dan komunikasi pembangunan. Progress mengatakan bahwa komunikasi tetap dianggap sebagai perpanjangan tangan para perencana pemerintah dan fungsi utamanya untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan rencana-rencana pembangunan. Dan karenanya, pemerintah dalam melancarkan komunikasinya perlu memperhatikan strategi apa yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan sehingga efek yang diharapkan itu sesuai dengan harapan. Juga mengatasi kesenjangan informasi dan memastikan akses yang adil dan merata terhadap informasi pembangunan bagi semua lapisan masyarakat. Nah, dalam keberhasilan ini, sebuah pembangunan diperlukan peran serta masyarakat dalam menentukan arah pembangunan agar tujuan dari pembangunan dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Materi selanjutnya adalah konsep penting dalam komunikasi sosial yang berhubungan dengan bagaimana inovasi dan perubahan terjadi dan menyebar dalam masyarakat. Yang pertama ada invensi. Invensi adalah proses di mana ide-ide baru diciptakan dan merupakan penciptaan atau perancangan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Suatu invensi dianggap memiliki nilai kebaruan jika pada invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya. Yang kedua, difusi. Difusi adalah proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam sistem sosial. Nah, difusi ini proses penyebaran di mana unsur baru, baik alat ide, gagasan, dari satu pihak ke pihak lain, dari tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain. Difusi dapat dengan mudah menyebar ketika masyarakat itu terbuka dengan dunia luar.
Yang ketiga, konsekuensi. Nah, konsekuensi itu adalah akibat dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya. Pada dasarnya, konsekuensi bisa bersifat positif atau negatif. Namun, konsekuensi lebih sering digunakan untuk menggambarkan situasi terburuk yang mungkin akan diakibatkan oleh sebuah tindakan, yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan sebuah inovasi. Perubahan terjadi jika penggunaan atau penolakan ide baru itu mempunyai akibat. Materi selanjutnya adalah tentang perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama, perubahan imanen. Perubahan imanen merujuk pada perubahan dalam pemikiran, keyakinan, atau sikap seseorang yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba tanpa pengaruh langsung dari pengalaman atau interaksi dengan lingkungan eksternal. Meskipun tidak didorong oleh pengalaman eksternal, perubahan ini bisa sangat berdampak pada kehidupan individu dan arah hidup mereka. Contohnya, seseorang yang sebelumnya bodoh amat terhadap hidup orang lain yang statusnya berada di bawahnya, tapi setelah menonton kisah inspiratif mereka hanya lewat televisi, maka muncul dorongan untuk kemudian mengikuti kegiatan sukarelawan untuk saling membantu mereka. Yang kedua, perubahan kontak. Perubahan kontak merujuk pada perubahan sikap, nilai, atau perilaku seseorang yang disebabkan oleh pengalaman langsung atau interaksi dengan orang lain, kelompok, atau lingkungan tertentu. Ini adalah konsep yang penting dalam psikologi sosial dan teori perubahan perilaku. Nah, contohnya adalah pertemanan dengan perbedaan etnis. Ini terjadi ketika kita mengenal dan berkontak langsung dengan teman-teman dari etnis lain, maka perspektif kita terhadap mereka dapat berubah. 3. Selektif merupakan perubahan sosial yang merujuk pada proses di mana individu memilih untuk mengadopsi atau menolak perubahan sosial tertentu berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti nilai, norma, identitas, atau pengalaman pribadi. Ini merupakan fenomena yang umum terjadi dalam masyarakat dan dapat mempengaruhi pola perilaku dan interaksi sosial. Contohnya, kita tidak meniru budaya asing yang bertentangan dengan ajaran agama dan kemanusiaan yang berpotensi menimbulkan konflik. Nah, dengan tidak meniru budaya ini, kita dapat tetap menjaga dan melestarikan budaya kita, pun masyarakat dapat memperkuat jati diri dan identitas kita sendiri. Yang keempat, terarah atau terencana. Perubahan kontak terarah atau perubahan terencana adalah perubahan yang disengaja dengan adanya orang luar atau sebagian anggota sistem sosial yang bertindak sebagai agen pembaru yang secara intensif berusaha memperkenalkan ide-ide baru untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga dari luar. Contohnya, pembangunan sebagai pemberdayaan masyarakat, seperti membuat kegiatan untuk meningkatkan UMKM dengan penyelenggaraan program pelatihan dan pendampingan untuk para pelaku UMKM, termasuk dalam hal manajemen usaha, pemasaran, keuangan, dan teknologi. Itu tadi materi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.